Sudah download aplikasi Cek Bansos dan sudah berhasil aktivasi. Tapi beberapa hari kemudian langsung muncul keterangan mengundurkan diri, tapi tidak pernah mengundurkan diri sama sekali. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Apakah datanya masih bisa diperbaiki atau tidak? Dan kira-kira siapakah yang mengklik tombol mengundurkan diri pada aplikasi Cek Bansos? Bagi yang mengalami hal yang sama, pastikan nonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini saya akan bahas tuntas semuanya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa beri dukungan dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Serta diklik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Ada tombol mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial artinya apa ya? Nah, ini banyak sekali ditanyakan pada kolom komentar di video-video yang sebelumnya. Katanya di aplikasi Cek Bansosnya yang semulanya sebagai penerima bantuan sosial tiba-tiba muncul keterangan mengundurkan diri atau tanda-tanda tombolnya seperti ini ya, berwarna merah dan muncul keterangan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial. Sebelumnya perlu untuk diketahui bahwa tombol mengundurkan diri ini sebagai penerima bantuan sosial hanya akan muncul bagi pengguna aplikasi Cek Bansos yang terdaftar pada program bantuan sosial. Jadi apabila Bapak Ibu atau kakak di luar sana yang membuka aplikasi Cek Bansos ini tapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, maka tombol ini tidak mungkin muncul atau tidak akan pernah muncul di halaman aplikasi Anda. Dan apabila pemegang atau pengguna aplikasi ini yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau penerima bantuan sosial BPNT program Sembako atau BPJS Kesehatan PBIJK dari pusat, maka berarti setuju untuk mengundurkan dirinya dari kepesertaan bantuan sosial. Jadi artinya Anda yang mengklik tombol ini sudah siap untuk mengundurkan diri. Sebab tombol ini disediakan hanya untuk bagi penerima bantuan sosial yang benar-benar siap untuk mengundurkan diri. Dan dengan berbagai alasan, namun alasan umum yang sering digunakan bagi peserta bantuan sosial yang mengklik tombol ini yaitu karena ia merasa sudah tidak layak untuk menerima bantuan sosial alias sudah mampu mapan secara sosial ekonomi. Lalu bagaimanakah jika tidak sengaja untuk mengundurkan diri atau tidak sengaja klik tombol mengundurkan diri pada aplikasi Cek Bansos? Eits, tenang Sobat Sosial, akan ada pop-up konfirmasi untuk memastikan apakah Anda yakin atau tidak untuk mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial. Jadi setelah klik tombol mengundurkan diri pada aplikasi Cek Bansos akan muncul lagi pop-up konfirmasi, dan apabila Anda klik OK atau ya, artinya Anda benar-benar setuju untuk mengundurkan diri dari kepesertaan bantuan sosial. Tapi Kak, selama ini saya merasa nggak pernah tuh pencet tombol mengundurkan diri pada aplikasi Cek Bansos, tiba-tiba muncul gitu aja pada saat saya buka aplikasi Cek Bansos, langsung muncul keterangan mengundurkan diri. Nah, padahal kan saya masih butuh bantuan sosial. Kira-kira seperti apa ya solusinya? Apakah masih bisa untuk diperbaiki? Nah, tenang Sobat Sosial, pertanyaan ini yang sering muncul pada kolom komentar. Katanya tidak sengaja atau tidak tahu tiba-tiba muncul keterangan demikian di aplikasi Cek Bansosnya. Kira-kira seperti apa solusinya dan bagaimanakah cara untuk memperbaikinya? Tentu saja masih bisa mengusulkan setelah mengundurkan diri melalui aplikasi Cek Bansos tersebut. Nah, Sobat Sosial dapat mengusulkan melalui menu usulan di aplikasi Cek Bansos atau melapor ke dinas sosial setempat ya. Tapi ingat, ini akan melalui beberapa tahapan lagi, dan salah satu tahapannya yaitu dengan verifikasi dan validasi ulang oleh petugas yang berwenang tersebut. Dan nanti apabila ditemukan di sana ternyata Bapak Ibu sosial ekonominya dinyatakan sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial, maka tidak bisa lolos masuk pada pengajuan atau usulan baru berikutnya. Dan berikut ini adalah kriteria fakir miskin yang dinyatakan layak untuk berada kembali di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana berkesempatan untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Ini berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 262/HUK pada tahun 2022.
Salah satu isi dari Kemensos tersebut di sini dijelaskan pada bagian memutuskan. Di bagian ke-1 menyatakan bahwa menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin. Dan yang kedua, kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, yaitu tidak memiliki tempat berteduh atau tidak memiliki tempat tinggal sehari-hari. Dan pada poin ketiga, dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari, maka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua akan langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Sedangkan pada poin keempat, dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari, maka akan dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria yang meliputi A. Kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja. Dan poin B. Pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir. Poin C. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran. Poin D. Tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir. Poin E. Tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan atau plesteran. Dan poin F. Tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng. Sedangkan pada bagian huruf G, yaitu tidak memiliki jamban sendiri atau masih menggunakan jamban komunitas. Atau pada bagian H, yaitu dijelaskan bahwa sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 ampere atau volt ampere atau bukan listrik sama sekali. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan masih berlaku sampai saat ini, yang mana penetapan tersebut dikeluarkan di tahun 2022 kemarin. Namun, perlu untuk diketahui juga bahwa setiap daerah juga memiliki kriteria fakir miskinnya masing-masing. Jadi, di tiap daerah sudah pasti memiliki kriteria fakir miskinnya masing-masing, karena setiap daerah memiliki kriterianya tersendiri yang dinyatakan layak untuk diusulkan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi itu tadi ya Sobat Sosial terkait jawaban keterangan yang muncul pada aplikasi Cek Bansos mengundurkan diri. Semoga video ini bermanfaat dan selamat untuk memperbaiki, selamat berjuang kembali, mengusulkan kembali namanya masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Apabila memang Bapak Ibu merasa masih layak untuk menerima bantuan sosial tersebut. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menontonnya sampai habis dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.